Apa sanksinya kalau seorang karyawan mencuri atau menggelapkan barang milik perusahaan? Apakah karyawan ini bisa di PHK? Nah, sesuai PP 35 2021 di pasal 52, secara umum pelanggaran oleh karyawan itu ada dua jenis ya. Ada pelanggaran biasa dan ada pelanggaran yang bersifat mendesak. Keduanya bisa mengakibatkan karyawan di PHK. Bedanya, yang satu harus dengan surat peringatan dulu atau SP dan yang lain bisa tanpa surat peringatan. Pelanggaran biasa ini terjadi karena karyawan melanggar aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian kerja atau yang ada di dalam peraturan perusahaan. Ini bisa di PHK, tapi sebelumnya harus diberi peringatan dulu. Surat peringatan ini diberikan 3 kali. Ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan ada juga peringatan ketiga ya. Masing-masing surat peringatan ini ada jangka waktunya juga. Jangka waktunya 6 bulan. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan setelah SP3 karyawan masih tetap melanggar lagi, perusahaan baru bisa melakukan PHK. Itu pelanggaran biasa, pelanggaran standar. Beda sama jenis pelanggaran yang kedua, pelanggaran yang bersifat mendesak. Ini biasanya pelanggarannya berat ya. Misalnya menipu, mencuri, menggelapkan barang milik perusahaan misalnya ya, mengintimidasi sesama karyawan, atau melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Ini juga sifatnya pelanggaran berat. Nah, syaratnya apakah suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran berat atau tidak? Bentuk pelanggarannya harus diatur di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Terhadap pelanggaran berat ini, perusahaan bisa langsung melakukan PHK tanpa perlu adanya surat peringatan. Bahkan PHK-nya bisa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau bentuk pelanggaran berat ini tidak tercantum atau tidak dituliskan di peraturan perusahaan, maka karyawan tidak bisa langsung di PHK. Proses PHK-nya harus tetap mengikuti prosedural SP1 sampai SP3. Nah, untuk karyawan yang melakukan pelanggaran mendesak dan di PHK, konsekuensinya ini diatur di pasal 52 ayat 2-nya, di mana karyawannya tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Karyawan hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, gimana kalau karyawan ketahuan mencuri? Apakah karyawan ini bisa di PHK dan apa konsekuensinya dari PHK tersebut? Pertama, teman-teman harus cek dulu ke perjanjian kerjanya atau ke peraturan perusahaan apakah di sana perbuatan mencuri merupakan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran mendesak. Kalau aturan ini nggak ada di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya, maka karyawan cuma bisa di PHK setelah diberikan 3 kali surat peringatan. Tetapi di dalam prakteknya, kadang karyawan yang melakukan pelanggaran berat, misalnya mencuri, biasanya perusahaannya ini kasih 2 pilihan ke karyawannya. Pertama, karyawannya diminta untuk mengundurkan diri saja atau akan dilaporkan secara pidana karena tindak pidana pencurian, sehingga karyawannya harus memilih. Nah, ini juga salah satu strategi bagi perusahaan dalam menangani karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di perusahaan, tapi mungkin kebetulan di perjanjian kerjanya atau di peraturan perusahaannya tidak diatur sebagai pelanggaran berat.